Salam, edisi Prosadap program Satu Data PTP kali ini membahas secara sederhana tentang bagaimana cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas bonus atau THR tunjangan hari raya atau penghasilan tidak teratur lainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap dilakukan dengan dua mekanisme. Mekanisme yang pertama, penghitungan masa pajak yang terjadi pada masa Januari hingga masa November dihitung menggunakan tarif efektif bulanan atau yang sering disampaikan sebagai THR bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto. Mekanisme yang kedua, perhitungan masa pajak terakhir dilakukan dengan mengalihkan tarif progresif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan penghasilan kena pajak. Hal tersebut mau tidak mau akan berdampak pada penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas bonus atau THR tunjangan hari raya. Jika pegawai tetap menerima penghasilan tidak teratur dalam satu masa pajak, penghasilan tersebut digabungkan ke dalam penghasilan bruto. Untuk menentukan pajak penghasilan pasal 21 terutang, penghasilan bruto tersebut kemudian dikalikan dengan THR bulanan sesuai dengan status PTKP dari pegawai tetap yang menerima penghasilan tersebut. Ilustrasinya, penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai yang menerima bonus atau THR. Di sini kami mengambil satu contoh sederhana. Bapak Tawon, statusnya belum menikah, bekerja pada PT Banting Bintang dengan memperoleh gaji sebesar 8 juta rupiah sebulan. Pada bulan April 2024, Bapak Tawon memperoleh THR sebesar 10 juta rupiah, sehingga total penghasilan Bapak Tawon pada bulan April ini sebesar 18 juta rupiah. Setiap bulannya, Bapak Tawon juga membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp100.000. Untuk metode perhitungannya, yang pertama, masa Januari hingga masa Maret 2024, berdasarkan ilustrasi ini, status PTKP Bapak Tawon adalah TK0 sehingga masuk kategori THR A sesuai dengan lampiran dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Bapak Tawon adalah sebagai berikut. Bulan Januari, penghasilan bruto sebesar 8 juta rupiah, kategori THR A dengan besaran persentase 1,5%. Maka didapat penghasilan atau yang merupakan objek daripada pajak penghasilan pasal 21 dengan nilai sebesar Rp120.000. Angka tersebut adalah sama dari mulai masa Januari, Februari, dan Maret. Di masa April tahun 2024, karena Bapak Tawon ini menerima THR pada bulan April 2024, jumlah penghasilan bruto yang diterima berubah, sehingga mengakibatkan perubahan tarif. Berikut perhitungan dari pajak penghasilan pasal 21 pada saat Bapak Tawon menerima THR. Di bulan yang ke April, penghasilan brutonya setelah diperhitungkan dan digabungkan secara keseluruhan untuk brutonya adalah sebesar 18 juta rupiah. Dari besaran 18 juta rupiah, kategori atau golongan THR tetap masuk dalam
ter A. Sehingga dari angka 18 juta rupiah terdapat pada potongan sebesar 8% dan menghasilkan sebesar Rp1.440.000. Masa yang berjalan, kini kami akan memaparkan tentang tata cara perhitungan pada saat masuk pada masa Desember 2024 yang merupakan masa pajak terakhir. Untuk menghitung masa pajak terakhir, pemberi kerja harus menghitung penghasilan kena pajak dengan langkah sebagai berikut. Huruf A yang merupakan kategori penghasilan. Di situ kita mengetahui bahwa gaji yang diterima adalah sebesar 96 juta rupiah yang merupakan perkalian dari 8 juta rupiah dikalikan 12 bulan. Sementara untuk tantim, bonus, gratifikasi, dan THR adalah sebesar 10 juta rupiah. Sehingga diperoleh penghasilan brutonya adalah sebesar 106 juta rupiah. Pada huruf B, pengurang. Dalam komponen B, sebagai pengurang, ada biaya jabatan yang dapat digunakan sebagai pengurang dan diperoleh dengan besaran sebesar Rp5.300.000. Berikutnya ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT yang telah disetor oleh Bapak Tawon sebesar Rp100.000 per bulan dan hingga pada masa Desember diperoleh dengan angka besaran Rp1.200.000. Pada bagian C, kali ini kita akan menghitung penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Jumlah pengurang adalah sebesar Rp6.500.000 yang diperoleh dari bagian B sebagai pengurang. Selanjutnya adalah penghasilan neto. Penghasilan neto ini adalah penghasilan yang merupakan hasil dari pengurangan bagian A dengan bagian B sebesar Rp99.500.000. Penghasilan neto setahun atau yang disetahunkan adalah nilainya sama sebesar Rp99.500.000. Berikutnya adalah penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp54 juta. Ini dikarenakan status dari PTKP Bapak Tawon adalah tidak kawin. Berikutnya adalah penghasilan kena pajak setahun atau yang disetahunkan. Ditemukan sebesar Rp45.500.000 yang merupakan pengurangan dari penghasilan neto setahun atau yang disetahunkan dengan penghasilan yang tidak kena pajak. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan kena pajak. Dikarenakan nilai yang terhitung dan menjadi penghasilan kena pajak masih di bawah batasan Rp60 juta, lapis pertama tarif pajak penghasilan pasal 17, maka Rp45.500.000 ini dikalikan dengan 5%, diperoleh Rp2.275.000. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 21 yang sudah disetor. Di sini ada nilai besaran sebesar Rp1.200.000 yang merupakan perkalian dari Rp120.000 dikalikan dengan 10 bulan. Selanjutnya ditambahkan dengan satu masa, yaitu di bulan April, di mana Bapak Tawon menerima sejumlah THR sebesar Rp1.440.000.
Ini khusus untuk objek pajak penghasilan pasal 21 dan diperoleh dengan penjumlahannya sebesar Rp2.640.000. Ternyata hal ini akan mengakibatkan status lebih bayar yang dilaporkan oleh pemotong. Selanjutnya, dari perhitungan yang kami sampaikan, diketahui bahwa jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang dalam setahun adalah sebesar Rp2.275.000. Jumlah tersebut kurang dari jumlah pajak yang sudah dipotong dan setor pada bulan sebelumnya. Dalam kasus ini, pemberi kerja berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan pemotongan kepada pegawai atau penerima. Sebagai informasi tambahan bagi pemotong, apabila terjadi transaksi lebih bayar tersebut, maka dapat dilakukan kompensasi ke masa berikutnya, sehingga dapat mengurangi nilai kurang bayar atas objek pajak penghasilan pasal 21 masa terutang ke depan. Kewajiban untuk mengembalikan lebih bayar pajak penghasilan pasal 21 kepada pegawai atau karyawan atau penerima tercantum di dalam pasal 21 ayat 1, ayat 3 dan ayat yang keempat dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Kembali kami membahas mengenai kesetaraan NIK nomor induk kependudukan dengan NPWP nomor pokok wajib pajak ada pada PMK 136 tahun 2023, tepatnya ada di pasal yang ke-11. Sebagai tambahan informasi mengenai kenaikan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi yang belum memiliki NPWP, perlu kami sampaikan bahwa pada Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 dan Per2/PJ/2024 adalah tidak mengakomodir hal tersebut. Terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa di kabar-kabari Prosadap berikutnya.